Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Subsidik dari Manajemen 2C. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pembahasan pembiayaan. Pertama, pengertian pembiayaan. Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan. Dalam perbankan syariah, utang piutang biasa digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaan di masyarakat. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarahkan pada peningkatan nilai tambah selalu proses penyerangan jasa, perdagangan atau pengolahan barang atau produksi. Dapat dikatakan bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah perbedaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik digunakan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersembahkan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust. Saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti trust berarti lembaga pembiayaan selaku fasib al-mal menurut kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat. Yang kedua ada falsafah pembiayaan. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun dalam pelaksanaan harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain atau bank dengan nasabahnya. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedang dalam
hal pada umumnya hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama, menjauhi dari diri unsur riba dengan cara yang pertama, menghindari pengguna sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini suatu dengan firman Allah SWT surat Al-Luqman ayat 31:34. Yang kedua, menghindari pengguna sistem persentase untuk pembenanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut. Hanya karena berjalannya waktu, hal ini sebagai jelaskan surat Ali Imran ayat 31. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang riba dengan imbalan barang ribanya lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas maupun kualitas. Menghindari pengguna sistem yang menempatkan di muka tambahan atas uang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Yang B, menerapkan sistem bagi hasil dalam pedagangnya dengan mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 275. Selain itu juga dapat di dalam surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas bagi hasil dan perdagangannya atau transaksi didasari oleh adanya pertukaran. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa. Dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit spekual. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.